Yang beruntung adalah mereka yang masuk dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, golongan kedua yang beruntung adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer atau non ASN. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, diinformasikan bahwa tenaga honorer dengan dua kategori ini paling beruntung. Nah, dua kategori ini paling beruntung bakal diangkat P3K 2024 secara otomatis. Luar biasa teman-teman ya. Di sini dikatakan secara otomatis diangkatnya. Nah, ini informasinya jika kita lihat terbilang masih sangat baru, 25 Mei. Kita coba cek bersama-sama teman-teman ya. Kita nyimak bersama-sama. Tenaga honorer mendapat kabar bahagia menjelang pengangkatan P3K 2024. Hal itu karena terdapat tenaga honorer yang paling beruntung lantaran diangkat menjadi P3K 2024 secara otomatis. Terdapat dua kategori tenaga honorer yang otomatis diangkat P3K 2024 berdasarkan bocoran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Bocoran kategori tenaga honorer itu diketahui ketika Kemenpan RB menyampaikan paparannya dalam persiapan pelaksanaan seleksi P3K 2024. Dalam paparannya, Kemenpan RB menyampaikan bahwa seleksi P3K 2024 diperuntukkan bagi tenaga honorer. Kemenpan RB menyampaikan bahwa seleksi P3K 2024 diperuntukkan bagi tenaga honorer. Bahkan di rencana seleksi P3K 2024 yang sering kali kita share, di sana dikatakan bahwa P3K itu untuk honorer 100%. Maksudnya pokoknya P3K khusus honorer, tidak ada umum fresh graduate. Arah kebijakan pengadaan CASN 2024 antara lain berfokus pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah seoptimal mungkin, teman-teman, menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di instansi pusat maupun daerah. Untuk itu, pemerintah akan menata tenaga honorer menjadi P3K sesuai amandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya jabatan guru. Bukan berarti cuma guru teman-teman ya, ada lainnya. Dalam pengadaan CASN 2024 akan dibuka dua jenis seleksi, yaitu CPNS dan P3K. Yang mana CPNS ini bisa buat teman-teman yang belum honor. Seleksi CPNS diperuntukkan bagi lulusan baru, sedangkan P3K dikhususkan bagi tenaga honorer. Dalam pembukaan CASN tahun 2024, Kemenpan RB memberikan bocoran dua kategori tenaga honorer yang otomatis akan berstatus P3K 2024. Kemenpan RB memberikan katanya bocoran dua kategori tenaga honorer yang otomatis akan berstatus P3K 2024. Tenaga honor yang beruntung tersebut adalah mereka yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau yang sudah ikut pendataan pada tahun 2022. Selain itu, golongan kedua yang beruntung adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang memiliki masa kerja. Nah, ini memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun berturut-turut. Dan telah berusia di atas 55 tahun. Luar biasa teman-teman ya. Memiliki masa kerja 5 tahun berturut-turut, telah berusia di atas 55 tahun. Itu juga menjadi prioritas karena mungkin yang 55 tahun ini ya itu tinggal satu kali kontrak, tanda tangan kontrak teman-teman ya. Nah, itu sudah tidak bisa lagi karena usianya sudah capai batas teman-teman ya, batas pensiun. Bagi Anda yang termasuk dalam dua kategori tenaga honor tersebut, dipastikan akan lolos seleksi P3K 2024. Apalagi Menpan RB Abdullah Aswar Anas sebelumnya sudah menyampaikan bahwa
tes hanya bersifat formalitas bagi tenaga honorer. Alhamdulillah ya, amin. Tes tersebut berfungsi sebagai ini teman-teman harus tahu, tes tersebut berfungsi sebagai pendataan ulang tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Jadi misalnya teman-teman itu sudah ada datanya dalam database BKN, terus teman-teman ikut, itu membuktikan bahwa teman-teman itu masih ada dan honor teman-teman ya, masih bekerja begitu ya, karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang masuk dalam database ini, tapi teman kita tersebut mungkin ya sudah berhenti atau mungkin sudah tidak ada teman-teman ya, sudah is dead gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya terdata dalam database BKN terus mendaftar lagi CSN P3K ya, secara otomatis itu membuktikan bahwa teman-teman itu masih aktif bekerja paling tidak teman-teman ya. Nah, karena di sini dikatakan tes tersebut berfungsi sebagai pendataan ulang tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Di sisi lain, saat ini terdapat sejumlah 1,8 juta tenaga honorer yang harus diangkat menjadi P3K 2024. Lebih tepatnya itu 1.708.000-an teman-teman ya, 80 ribuan kalau tidak salah. Jadi kalau dibulatkan ya sekitar 1,8. Namun jumlah formasi P3K yang tersedia hanya sekitar 1,1 juta saja. Akibatnya, sekitar 800.000 tenaga honorer berisiko tidak mendapatkan formasi P3K pada tahun 2024. Nah, ini kasihan teman-teman ya. Ada potensi 800 honorer tidak bisa lolos menjadi aparatur sipil negara. Jadi, buat teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN dan masih bekerja sekarang, semoga pengabdiannya tahun ini membuahkan hasil, bisa lolos, dan yang menonton video ini mudah-mudahan tidak termasuk di 800.000 yang diprediksi tidak mendapat. Ini prediksi teman-teman ya, tidak mendapat formasi di tahun 2024 ini. Dan buat teman-teman yang statusnya THK 2 sudah bekerja 5 tahun berturut-turut, terus memiliki usia atau berusia ya 55 tahun atau 56 tahun, alhamdulillah, karena ini katanya prioritas juga dan bahkan dikatakan otomatis jadi ASN P3K. Tapi teman-teman ya, selebihnya kita tunggu permenpannya, karena di permenpannya nanti itulah yang memberikan penjelasan lebih detail terkait mekanisme seleksinya, terkait P3K pun waktu dan paruh waktunya. Teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.